Hello everyone, so welcome back to my channel. Teman-teman, gue udah lama banget gak bikin video dan akhirnya ada lagi kesempatan untuk bikin video. So here I am today teman-teman, welcome back. Dan buat teman-teman yang baru di sini, hai semuanya, kenalin nama gue Faiza. Sekarang gue sedang menempuh bachelor's degree di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sriwijaya. Karena sebentar lagi kita bakal masuk ke tahun ajaran baru gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah momentum yang pas sekali untuk kita ngebahas skill-skill apa aja yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Dan kali ini gue bakalan fokus ke beberapa soft skillnya aja yang gue berharap teman-teman mahasiswa baru bisa belajar dan mengambil makna dari video ini. Kira-kira apa aja ya soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru? So, let's go! So, soft skill yang pertama adalah mindset. Menurut gue, ada satu mindset yang sangat penting sekali yang lo harus apply ketika lo masuk kuliah, yaitu adalah long life learner. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Dan belajarlah untuk stop meromantisasi kejayaan masa lalu. Teman-teman mungkin dulu pas SD, SMP, atau SMA itu selalu juara kelas, selalu juara umum, jadi kebanggaan sekolah, banyak achievement, dan segala macamnya. Tapi sadarilah bahwa itu hanyalah akuarium kecil. Dan sekarang kita sudah bertransisi ke lautan yang lebih besar. Sangat banyak orang-orang yang sejenis dengan teman-teman yang mungkin jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, dan jauh lebih banyak achievementsnya dan segala macamnya. But you know what guys? It's okay. Gue pernah baca suatu buku Kak Maudy Ayunda, Dear Tomorrow, yang kurang lebih dia tuh bilang begini, if you think that you are the smartest person in room, perhaps you are at the wrong room. Jadi kalau kalian merasa orang yang paling pintar di suatu ruangan, boleh jadi ruangan kalian itu salah. Jadi banyak-banyakinlah bergaul dengan orang yang dengan komunitas atau orang-orang yang bisa menyadarkan bahwa kita tuh masih banyak kurangnya, kita tuh masih banyak nihilnya, kita tuh masih banyak harus belajarnya dibandingkan kita terbuai dengan suatu tempat di mana kita adalah terlihat orang yang paling pintar di sana. Karena at the end itu akan sangat berpengaruh kepada keinginan kita untuk belajar. Terus juga yang kedua, itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita memandang dunia gitu. Kalau kita sibuk bermain dan merasa hebat di hanya skala yang kecil dan tidak berani mengambil risiko untuk belajar dari orang-orang lain yang lebih hebat karena kita merasa itu terlalu pressuring atau terlalu menekan kita sehingga kita tidak terlihat di antara mereka, coba ubah mindset yang sedemikian itu. Karena mindset itu akan membuat kita tidak bisa menghadapi persaingan yang lebih besar lagi. Kalau kata orang tuh kayak kata di bawah tempurung, dia sibuk bergema di echo chambernya dia aja, padahal orang-orang di luaran dia itu sudah banyak melakukan hal yang sama bahkan lebih hebat lagi. Orang-orang banyak melakukan dampak, orang-orang banyak mengejar cita-citanya, sehingga at the end orang-orang yang merasa pintar inilah yang akan tertinggal, teman-teman. Jadi, ubahlah mindset untuk tidak takut menghadapi tantangan dan tidak apa-apa mengakui bahwa kita itu tidak sepintar itu. Kita hanyalah orang yang biasa, mediocre, yang perlu banyak belajar, perlu menimba ilmu dari orang-orang lain, seperti itu.
Dan coba cari ya teman-teman, coba cari hal yang membuat keadaan teman-teman seperti itu. Kenapa gue suggest seperti itu? Mungkin di program studi atau misalnya di fakultas teman-teman tidak merasa demikian, teman-teman merasa hebat banget gitu. Bahkan di tingkat universitas teman-teman merasa demikian, merasa paling hebat. Ini konteksnya bukan untuk sombong ya, tapi lebih ke sadar diri tentang teman-teman sendiri masing-masing. Maka dari itu cobalah untuk cari di luaran, cari di tempat lain, biar sadar dan jangan sombong. Pun bila teman-teman merasakan perasaan insecure, imposter syndrome, merasa tertinggal dalam proses pembelajaran dan segala macamnya, menurut gue energi insecure itu harus kita transformasikan menjadi energi untuk semangat belajar. Perasaan-perasaan seperti itu tuh valid, karena memang di luaran sana kan kita nggak tahu ya, proses orang itu kan beda-beda. Boleh jadi hal yang dipelajari itu tuh basic yang sudah dia belajar pas dia SMP atau SMA, jadi dia udah tahu misalnya, atau dia udah pernah sering ikut lomba. Hargailah proses teman-teman yang mungkin memang baru tahu. Dan ya gak apa-apa, itu prosesnya dia dan lo punya proses dalam diri lo sendiri. Lo sadar bahwa lo kurang dan lo harus belajar. Lo sadar bahwa mungkin kemampuan lo belum sehebat dia misalnya, tapi bukan berarti lo gak bisa nyalip dia kan. Bukan berarti lo gak bisa lebih hebat dalam tanda kutip ya dari dia. So punya semangat untuk belajar, berlomba menjadi yang terbaik, berlomba secara sehat gitu ya. Bisa jadikan itu kayak semangat pacuan. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah skill berbahasa Inggris. Terutama buat teman-teman yang anak Unsri, ada yang namanya USET, Universitas Sriwijaya English Proficiency Test. Perlu teman-teman ketahui karena kalau teman-teman mau wisuda gitu ya dari Unsri, kalian harus lolos tes USET terlebih dahulu sesuai dengan passing grade di tempat kalian masing-masing, di prodi kalian masing-masing. Misalnya ada prodi itu yang 450, ada juga yang 500. Kalau di tempat gue karena gue bahasa Inggris 500, ada juga yang setahu gue 425 dan seterusnya. Nah, teman-teman cari tahu nih di prodi teman-teman itu passing grade-nya berapa dan sertifikatnya disimpan untuk syarat wisuda dan itu wajib untuk lolos. So teman-teman, rencananya gue bakalan ngebahas melalui satu video khusus yang mengupas apa itu USEP, terus gimana sih tipe-tipe soalnya atau tips-tips mengerjakan soal-soalnya seperti itu ya. So stay tune teman-teman, gue bakalan kabarin update-nya di Instagram. Yeay. Ini mungkin gue agak sedikit menekankan juga ngomong-ngomong perihal USEP tadi teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus, misalnya kemampuan speakingnya sudah oke, kemampuan speakingnya tuh speakingnya bisa dibilang lancar ya. Jangan berbangga hati terlebih dahulu karena USEP itu nggak ada di tes kemampuan speaking, tapi yang dites adalah proficiency. Proficiency itu adalah gimana lo menggunakan bahasa Inggris ini secara akademik, bukan untuk sekedar percakapan atau sekedar conversation. Yang dites di USEP itu adalah tingkat proficiency-nya lo. Ibaratnya kalau lo jago ngomong untuk sekedar conversation, belum tentu atau pronunciation lo bagus atau lo bisa menirukan accent tertentu, belum tentu proficiency lo bagus, belum tentu nilai USEP lo bakalan tinggi banget gitu, karena itu dua hal yang berbeda. Oke teman-teman, skill yang berikutnya yang menurut gue penting banget dimiliki oleh mahasiswa baru adalah
manajemen uang. Ini sebenarnya nggak hanya mahasiswa baru ya, seluruh orang penting banget punya financial literacy yang bagus, karena pas kita tinggal sendiri, pas kita mungkin teman-teman yang ngekos atau yang anak rantau gitu bakal dikasih uang oleh orang tua atau dari beasiswa, kalau kita impulsif, kita nurutin diri kita, melihat barang yang lucu, beli, melihat diskon Shopee, beli, melihat ABCD, langsung impulsif beli. Please ubah kebiasaan impulsifmu itu. Banyak hal nggak terduga yang bisa jadi spending lo. Lo mau ikut organisasi, lo mau entah lo pas di jalan pecah ban atau segala macam. Kalau lo impulsif dan nggak ada dana cadangan, misalnya lo nggak ada uang, boros, lo cuma mikir besok makan apa, tapi lo nggak mikir seminggu lagi gue makan apa. Misalnya, ubah kebiasaan itu sebelum masa liburan ini habis. Lo pas di rantau itu berbeda ketika lo tinggal sama orang tua lo. Mungkin orang tua lo nggak apa-apa gitu kan, misalnya di transfer uang lagi kalau kurang. Cuman itu pasti nggak enak, ada rasa di hati lo kayak aduh nggak enak gitu kan. Belajarlah untuk mengelola keuangan, belajarlah untuk memikirkan ada nggak sih target keuangan tertentu yang lo mau capai. Dan ini habits yang gue terapin adalah gue selalu catat pengeluaran gue pakai aplikasi. Mungkin ini ya aplikasi yang bisa gue rekomendasiin. Walaupun lo mahasiswa baru, lo harus mulai aware dengan keuangan lo dan ketahui bahwa investasi itu juga penting untuk kedepannya. Karena kalau kita nyimpan uang di bank misalnya ya, itu ya dia bakalan tergerus sama inflasi, belum lagi ada biaya admin dan seterusnya gitu ya. Belajar untuk investasi, jangan dulu mikir kayak saham atau Bitcoin, Ethereum yang kayak gitu, karena itu high stakes ya teman-teman, itu sangat beresiko. Lebih baik belajar untuk mulai menyisihkan uang jajan lo untuk dimasukkan ke investasi yang rendah risikonya terlebih dahulu. Misalnya kayak mulai dari reksadana, tepatnya tuh reksadana pasar uang, karena ada juga reksadana saham teman-teman. Mulailah dulu dari reksadana pasar uang misalnya dan segala macam. Lo punya planning ke depannya tuh mau gimana. Alright teman-teman, so I think this is the end of our video today. Thank you very much buat teman-teman yang sudah nonton. See you on the next occasion. Bye bye. Assalamualaikum.